Petunjuknya adalah kita orang Jawa, orang Nusantara pasti udah pernah dengar yang namanya Sabda Palon, Syekh Subakir ataupun Ismoyo Jati ataupun Semar. Dan ini merupakan bisa dibilang legenda, cerita rakyat ataupun peninggalan dari Bambang kita dulu. Apa sih di dalamnya itu? Kalau Syekh Subakir ini mengajarkan tentang ketuhanan versi Islam, yang artinya apa? Bahwa kamu itu percaya sama kebesaran Tuhan dengan perbaikan akhlak dan budi pekerti dan juga kelakuan yang kita lakukan sehari-hari ini yang diperbaiki. Jadi kamu percaya sama Tuhan, tapi juga dalam berkelakuan itu dijaga. Jadi kamu itu cerdas, kamu punya ilmu, dan juga kamu itu punya pengikut. Bisa dibilang kiai, ulama, syekh ini bagian dari seperti Syekh Subakir. Sedangkan Ismoyo Jati ataupun Semar ini mengajarkan manusia ini mengimani Tuhan secara hakikat makrifat, secara kehidupan, secara kegaiban. Karena apa? Karena Tuhan ini nggak terlihat, nggak bisa disentuh, tapi kamu bisa merasakannya melalui indera perasa, melalui ilmu batin. Jadi kalau kita mau mendalami ilmu batin, benar-benar pakai rasa ataupun rasa sejati, berarti kita harus lulus ujian dari Tuhan. Kita belajarnya dari perjalanan hidup kita ini, dari yang kita alami, seperti perbuatan baik, perbuatan jahat, itu sama-sama datangnya dari Tuhan. Kamu berbuat jahat punya kekuatan, datangnya dari Tuhan. Kamu berbuat baik punya kekuatan, juga datangnya dari Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengendalikan di dalam dirimu itu kelakuan yang buruk, kelakuan yang nggak baik, kelakuan jahat itu bisa kamu kendalikan melalui apa? Melalui kekuatan batinmu, melalui rohanimu. Jadi kalau Jawa ini mengajarkan olah laku, olah prihatin, ataupun kamu ini belajar dari kehidupan, mau sengsaranya kayak apa, mau ujiannya seberat apa, kamu harus terima. Karena apa? Karena ini ilmu batin. Kalau kamu udah lulus ujian, udah belajar ilmu batin, kamu akan jadi orang yang berjiwa besar, jadi orang-orang yang besar. Contohnya apa? Soeharto, Habibie, Gus Dur. Mereka beriman sama Tuhan, tapi mereka juga gak meninggalkan sisi Nusantaranya, sisi Jawanya. Karena apa? Karena mereka gak meninggalkan adat budaya leluhurnya. Jadi mereka itu menyeimbangkan antara keimanan mereka dan tingkah laku mereka. Begitu juga kehidupan kita sehari-hari ini. Banyak sekali yang gagal dalam kehidupan kesehariannya karena apa? Satu, gak pandai bersyukur. Kedua, selalu mengeluh, selalu merasa bahwa oh, di Indonesia itu gak makmur, hidup di Indonesia itu gak membawa berkah, hidup di mana miskin, bla bla bla. Jadinya dimanapun kamu berada, kamu gak pandai bersyukur, ya kamu itu hanya mengikuti hawa nafsumu. Dan sampai kapanpun kamu akan hanya merasakan capek, merasakan penderitaan. Karena apa? Karena kamu gak pandai bersyukur, kamu gak punya ilmu batin, kamu gak punya sisi spiritual, kamu gak punya kekuatan dari Tuhan untuk menopang hidupmu. Jadi kalau ilmu Jawa itu ngajarin kamu jadi orang hebat, jadi orang besar, bisa jadi ratu, jadi raja, jadi pemimpin, jadi tumenggung pak kampung dan sebagainya. Kalau Islam itu mengajarkan kamu jadi pemuka agama yang memperbaiki akhlak orang lain. Tapi banyak sekali yang mendalami ini gagal ujiannya di apa? Di wanita, di
tahta, di harta. Kenapa? Karena ujian paling nyata di dunia ini adalah ketika kamu udah dikasih nih jabatan, bisa nggak kamu itu memegang amanah itu? Ketika kamu itu udah dikasih wanita, pasangan, bisa nggak kamu menjaga pasanganmu itu? Atau malah kamu menyanyiakan yang udah Tuhan kasih? Kalau kamu dikasih harta, udah bisakah kamu itu menjaga harta itu? Atau bahkan kamu menjadikan harta itu kamu lupa diri, sehingga kamu gak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dan ini banyak kejadian, banyak pemuka agama, banyak pemimpin yang udah diberi kesempatan tapi lupa diri, gak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga tamak, serakah, rakus, menghalalkan segala cara bagaimana tetap berkuasa, bahkan sampai mencampur adukan antara hak dan batil, mencampur adukan antara hitam dan putih, yang benar jadi jahat, yang jahat jadi benar. Ini kerusakan akhlak, kerusakan moral. Dosa besarnya siapa? Ya para pemuka agamanya, ya para pemimpinnya. Kalau sampai rakyat itu campur aduk, nggak tahu mana hak mana batil. Ini yang sebenarnya filosofi dari Sabdo Palon, Syekh Zubakir itu apa? Kita ini kalau dibilang bertarung ataupun perang, ya perang ilmu, ya perang kebatinan, kecerdasan, bukan tentang pakai senjata, terus pukul-pukulan, terus cakar-cakaran, apalagi adu fisik. Enggak seperti itu, tapi lebih ke kebijaksanaan, kecerdasan, mengelola batin, mengelola diri sendiri. Kamu orang Jawa, kamu orang Nusantara, kamu gak bakal bisa hidup nyaman, enak, ataupun makmur kalau kamu gak bisa menghargai tanah yang kamu pijak. Kalau kamu lahir di Jawa, ya kamu harus bersyukur bahwa kamu itu berterima kasih pada tanah Jawa. Bukan malah kamu menghina tanah Jawa, menghina tanah kelahiranmu, ataupun kamu itu mencepelekan leluhurmu, nenek moyangmu. Tanpa mereka kamu gak akan terlahir ke dunia ini. Jadi kalau kamu itu mau jadi orang besar, jadi orang hebat, mulailah dengan dirimu sendiri. Yang di dalamnya apa? Dirimu sendiri. Kalau orang Jawa mempelajari ilmu Jawa menjadikan kamu orang hebat, orang linuih, menjadi seorang penguasa, menjadi seorang ratu, seorang raja. Kalau Islam mengajarkan menjadi pemuka agama, padukan itu jadi satu di dalam diri kita. Contohnya apa? Contohnya kalau aku itu ngomongin tentang agama, gak kira agama Islam, Hindu, berarti aku itu nyontohin orang lain agar kalian itu gak fokus ke agamanya aja, tapi fokus kamu memperbaiki akhlak moral kamu. Jangan sampai kamu jadi orang munafik. Gimana orang munafik itu? Orang munafik itu terlihat baik, tapi kelakuannya kayak dajjal, kayak setan. Kalau orang yang baik katanya jahat, itu berarti kayak orang-orang yang misalnya merampok terus hasilnya dibagi-bagikan ke rakyat kecil, itu baru dibilang dia itu hatinya baik tapi kelakuannya bajingan. Tapi kalau kelakuannya kayak setan, kayak dajjal, tapi hatinya baik, ya nggak mungkin. Karena apa? Karena itu menipu dirinya sendiri. Dia menipu Tuhan. Itu yang namanya munafik. Kenapa? Karena yang dilakukan nggak sesuai dengan hati nuraninya, nggak sesuai dengan hatinya. Ini jadi banyak sekali nih yang taunya cuma nyacat. Apalagi kalau aku ngasih jangan di video, banyak sekali yang dia belum apa-apa tapi udah
ibaratnya jumawa. Padahal aku ini kalau ngajarin berbagi ilmu dengan orang lain, aku pastikan nggak hanya klinik aja, nggak hanya kegaiban aja, tapi aku padukan dengan kehidupan nyata agar kita itu seimbang. Jangan sampai kamu percaya dukun, percaya spiritual, percaya raja, percaya apa itu namanya, penunggu, atau percaya yang katanya membawa penglarisan ataupun keselamatan dan sebagainya, tapi kamu lupa nih dengan akhlakmu di dunia. Ya kamu jahatin orang, ya kamu itu menzolimi orang lain, berbuat kejahatan, ya kamu merampok, menjarah, kamu mengambil hak orang lain, ya kamu korupsi. Aku gak mau ngajarin seperti itu. Aku ngajarin kalau kamu percaya sama Tuhan, ya kamu harus menjaga kelakuanmu. Kalau kamu gak bisa menjaga kelakuanmu, gimana kamu itu bisa mengklaim kamu itu kenal sama Tuhan secara batin, secara rohani? Dan aku itu gak mau tipikal orang-orang yang suka ngomong kasar, ngomong kotor. Berarti jangankan kamu kenal Tuhan, kamu sopan santun, adab, etika aja gak punya. Padahal kita orang Jawa, orang Nusantara, bangsa ketimuran, yang diajarkan adab, moral, etika, budi pekerti. Gimana kamu bisa jadi orang-orang yang hebat, orang-orang linuwih, bahkan jadi seorang pemimpin, kalau kata-katamu aja kotor, kalau kata-katamu aja nggak baik? Padahal pemimpin itu akan jadi contoh untuk rakyatnya. Makanya kalau belajar sesuatu, jangan hanya di kulitnya aja, dalami lagi sampai kamu itu mengenal dirimu sendiri, sampai kamu itu tahu nih perbuatan apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu, mulai dari yang paling bajingan, paling berdosa, sampai kamu benar-benar ngerti karakter dan sifatmu sendiri. Sama, aku itu juga belajarnya seperti itu. Aku itu belajarnya ya bukannya sehari dua hari, berpuluh tahun. Sampai apa? Sampai akhirnya aku mencapai titik lelah. Sampai akhirnya aku itu pasrah sama Tuhan. Ternyata melawan takdir, melawan kodrat Tuhan itu hanya membawa kesengsaraan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita berdamai dengan takdir, berdamai dengan kodrat Tuhan, kita akan menempuh jalan yang lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan kekuatan batin, kekuatan dari Tuhan. Nih, jadi apapun yang kita doakan, kita inginkan, kita ucapkan, Tuhan akan tahu melalui apa? Melalui batin kita, melalui jiwa kita, melalui rasa kita. Dan aku gak pernah takut rezekiku, takdirku akan bertukar dengan orang lain. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kapasitasnya sendiri, punya kemampuannya sendiri-sendiri. Ini kenapa walaupun aku dihujat, mengalami penderitaan, mau mengalami apapun, aku tetap kuat. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersamaku.